Halo people rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Sebelumnya Manggaul mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan dan diberikan ketabahan hati melihat dia dengan yang lain. Hari ini Manggaul mau menceritakan sebuah alur film horor yang berjudul Pengabdi Setan, yang bisa dibilang merupakan salah satu film terseram yang dibuat atau diproduksi oleh negara kita. Film tahun 2017 ini menceritakan sebuah keluarga yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang orang Indonesia bilang hantu atau setan maupun iblis. Konflik panas terjadi ketika sang ibu meninggal dan ternyata dulunya ia adalah seorang pemuja sekte iblis. Sang ibu juga dulunya menumbalkan sang anak paling bungsu kepada setan-setan itu untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran, dan anak, karena dia dulunya tidak bisa mempunyai keturunan. So dari sekarang kalian komen, tebak apakah anak itu akan diambil oleh setan ataukah dia akan selamat. Seperti biasa tanpa banyak bacot, banyak kecots, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di scene awal kita diperkenalkan oleh sebuah keluarga yang tinggal di rumah tua sang nenek dekat pedalaman desa, di mana keluarga ini mempunyai sekitar 7 orang keluarga, diantaranya sang ayah bernama Father yang berprofesi sebagai pengrajin kayu, sang ibu yang lagi sakit keras dan juga merupakan mantan penyanyi terkenal bernama Marwani Suwono, anak pertama bernama Rini yang putus kuliah untuk membantu merawat ibunya, anak kedua bernama Tony yang masih duduk di bangku SMA, serta 2 adik bungsunya bernama Bondi dan Ian. Di rumah itu terjadi banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di dekat ibunya. Contohnya di mana saat Rini menjenguk ibunya, tiba-tiba sang ibu histeris seperti melihat sesuatu yang kita sebut dengan tahayul. Iblis maksudnya. Tony selaku anak kesayangan ibunya juga harus mendapatkan perlakuan yang mencengangkan. Rambut ibu kenapa? Malam itu juga Rini kembali lagi ke kamar ibunya yang awalnya hanya ingin menjenguk, namun ternyata ia melihat ibunya sedang menatap jendela luar yang tiba-tiba ibunya pun meninggal dan sang ayah harus menggantikan posisi Rini untuk menenangkan adik-adiknya, di mana Rini sedang sibuk dengan acara tahlilan ibunya. Udah bebas ke tempat lebih senang. Kamu takut nggak? Kamu sedih nggak? Ya apaan? Aku mau tidur dulu ah. Keesokan malamnya saat Tony sedang asik mendengarkan radio, tiba-tiba terdengar suara lonceng. Tony yang penasaran langsung menuju ke kamar ibunya dan ternyata di satu sisi Ian yang kebelet pipis pergi menuju ke kamar mandi disusul dengan kakaknya Bondi yang kebetulan juga kebelet pipis. Namun saat mereka balik, sang adik yang memiliki kelainan untuk ngomong memberitahu kepada Bondi menggunakan isyarat bahwa ada ibunya di depan kamar mereka. Dan tiba-tiba Rini yang melihat adik-adiknya ketakutan langsung pergi menemui Hendra, yang dimana Hendra adalah orang yang berpengaruh di desa itu dan juga bapaknya adalah seorang Pak Haji. Hendra memberitahu bahwa ia pernah melihat sosok arwah ibunya yang masih gentayangan di sekitar rumahnya. Di saat yang bersamaan, sang nenek di rumah diganggu oleh sosok arwah dari anaknya. Singkat cerita, ketika Rini pulang, ia mendengar jeritan Bondi di mana ternyata sang nenek meninggal di dalam sumur. Karena merasa resah dengan hal-hal yang terjadi di rumahnya, Rini meminta tolong kepada Hendra untuk mengantarkannya ke seorang dukun yang bernama Mbah Budiman. Di mana ternyata sang nenek menuliskan sebuah surat yang mengatakan untuk pergi ke Mbah Budiman untuk meminta pertolongan. Mbah Budiman akhirnya menceritakan bahwa nenek mereka pada awalnya tidak merestui hubungan ayah dan ibu mereka dikarenakan sang ibu tidak bisa mempunyai keturunan. Sehingga kemungkinan terbesarnya sang ibu berdoa kepada iblis untuk memperoleh keturunan. Mbah Budiman juga memberikan sebuah buku yang ditulis atas dasar pengalaman Mbah Budiman terhadap kelompok sekte iblis. Di satu sisi, Bondi yang terlihat kerasukan atau setengah jiwanya sudah diambil mulai tidak menyukai Ian. Di saat malam, Bondi mengisyaratkan kepada Ian bahwa Bondi ingin membunuh Ian. Lantas, Ian yang takut pergi menuju keluar dan tiba-tiba
Esokan paginya, Rini dan Tony mulai membahas isi dari buku Mbah Budiman, di mana ternyata isinya adalah cara mengikuti kelompok sekte iblis dan harga yang harus dibayarkan. Kemungkinan terbesar sang ibu mengikut kelompok ini dan harus membayar anak terakhir mereka. Dikatakan di buku bahwa anak terakhir akan diambil di saat umurnya ke-7 tahun. Dan yang teranjimkan, si Ian ini 3 hari lagi berumur 7 tahun. Malam harinya Rini mulai melakukan sholat, tapi nampaknya sang ibu tidak senang dan alhasil Rini pun diganggu. Karena tidak punya pilihan lain, Rini membawa adik-adiknya ke rumah Hendra. Paginya Hendra memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Budiman. Sesampainya di rumah Mbah Budiman memberikan sebuah amplop yang harus diserahkan secepatnya kepada Rini. Tapi sayang saat perjalanan pulang, Tony harus meninggoy. Malam harinya wujud Hendra datang di mana ia mengganggu keluarga Rini. Ayah dari Hendra melihat kejadian itu sudah malas untuk menolongnya karena kejadian anaknya. Secara kebetulan sang ayah yang baru pulang dari kota menenangkan mereka dan membawanya pulang ke rumah. Hari sudah tepat di mana Ian akan berumur 7 tahun yang menandakan mayat-mayat hidup atau iblis mulai berdatangan. Sang ayah yang tidak terima keluar dari rumah dan berkata ia tidak rela jika anaknya diambil sehingga sesuai dengan peraturan sang iblis tidak bisa mengambilnya. Tapi sang iblis itu menaburkan sesuatu yang belum kita ketahuin, tapi yang aku tahu itu adalah sebuah benih merah yang menandakan bahwa orang di dalam situ harus kita ambil. Rini yang mengingat bahwa pernah ada surat dari Mbah Budiman mulai membacanya dan ternyata isi dari surat itu adalah koreksi dari bukunya, di mana anak yang diambil bukan untuk dikorbankan, melainkan ia adalah seorang titisan iblis. Jam tepat pukul 00.00 atau 12 malam. Di mana Ian resmi menjadi 7 tahun. Dan hal yang teranjimkan pun terjadi lagi, di mana Ian diangkut dan dibawa oleh mayat ibunya sendiri. Sehingga mereka kabur menggunakan mobil yang dikendarai oleh Mbah Budiman. 1 tahun berjalan, mereka tinggal di sebuah apartemen Jakarta. Kita sudah melihat bahwa Ian tidak di situ, berarti dia sudah diambil. Dan membagongkannya lagi, di sebelah kamar mereka adalah anggota pemuja sekte iblis, yang berarti mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan ibunya. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang terodadingkan. Filmnya serem, aktingnya bagus, sound bagus. Pertama kali Manggaul nonton film serem sampai tutup mata dan telinga. Ngedit aja Manggaul nunggu orang rame. So kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Komen apa yang bagus kita review lagi di konten berikutnya. See you in the next content, mamang!